ngobrol sama orang tua atau apa gitu, lampu tuh pecah langsung teh. Lampu di toilet baru ganti pecah. Ya hubungan kamu ini emang mau dihancurin biar kamu sendirian. Kalau udah sendirian bisa ditarik, bisa dikuasain baru diambil. Iya. Tarik napas, buang lagi la ilaha illallah. Ih, kaget gue. Lagi yuk. Bukan bacaan Tuhan saya. Saya nggak nyuruh kamu, saya nyuruhnya Flu. Sampai mati saya akan menjadi pengikut Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dendam sama saya. Kenapa nangis? Jadi setan nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi sama Flu. Dan kali ini bukan podcast yang kita alur ngobrol bareng sama narasumber, tapi mencoba untuk mengikuti keinginan saya nih, mau megang Flo buat oke deh kita pagerin, coba kita buat rapihin badannya karena belum tuntas sebelumnya. Jadi masih ada bukan kiriman sih, lebih ke teror. Kalau kiriman kan bentuknya udah ada benda-bendanya, tapi ini teror yang terus mengintimidasi si Flo ini. Nah kita tanya, mungkin kalau ada sahabat mistis yang belum tahu cerita awalnya kayak gimana, boleh langsung klik link cari Flo yang terbaru. Itu kita baru beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu. Jadi langsung klik aja biar tahu cerita awalnya kayak gimana. Dan sekarang Flo kita undang kembali buat pembersihan, buat sama pengobatan kayak pasien-pasien sebelumnya atau narasumber sebelumnya. Harus ada ketemu lagi. Mungkin kali ini agak beda, Flo sudah ada reaksi di luar. Tapi kita tanya dulu, setelah pulang dari podcast kemarin bagaimana rasanya? Assalamualaikum sayang. Sehat hari ini? Boleh dikasih tahu sayang pas pulang dari sini bagaimana keadaanmu, atau dapat mimpi atau dapat apa? Boleh, yuk silakan. Jadi setelah pulang itu kan beberapa hari kemudian podcastnya tayang kan. Nah setelah itu malamnya aku langsung mimpi. Jadi di mimpi itu aku di ruangan putih. Di situ aku lagi tiduran, terus ada yang datang gedor-gedor pintu. Karena ada yang gedor-gedor pintu, aku langsung bangun. Nah, aku belum sampai ke pintu, pintunya udah didobrak. Ternyata yang ngedobrak itu si X, bawa, aku nggak tahu ya itu pedang atau apa, pokoknya panjang banget. Terus waktu aku masih berdiri itu, dia udah nusuk leher aku sampai tembus ke kepala belakang. Oke, jadi dari sini tembus ke belakang ya? Iya, di situ kan darahnya kayak nyiprat ke muka dia tuh. Di situ malah kayak kesenangan sambil ketawa-ketawa, terus kata-kata kayak gini, kowe bakale mati. Terus abis setelah mimpi itu kebangun kamu? Langsung kayak orang ditarik gitu kebangun. Dan itu posisi masih jam 2 malam. Itu aku langsung kayak cuci muka gitu biar ngilangin hawa gak enak gitu. Terus habis itu aku lanjut tidur lagi, alhamdulillah gak ada apa-apa setelah itu. Cuman malamnya selalu kayak diliatin waktu tidur tuh sama sosok merah gitu teh. Merah tinggi sama bertanduk gitu. Oh tapi dia full merah ya? Full merah. Terus kayak jubah atau baju gitu? Memang merah aja? Merah, badannya tuh merah, kulitnya merah. Merah gitu teh. Terus di situ aku nggak berusaha buat kayak nunjukin kalau aku lihat dia gitu. Jadi biasa aja ya, gitu. Biar aku nggak mau ada interaksi atau apapun sama dia. Gitu. Oke, bagus sih sebenarnya buat ngademin mental kamu juga kan. Kamu juga nggak mau dong keterikat terus sama dia. Satu pesan aku yang terakhir kayak kemarin tuh kan mereka
oknum-oknum itu dan si X ini melihat dari sosial media kamu. Sehat nggak kamu, terus masih berhubungan dengan pacarmu nggak, masih bareng enggak gitu kan, karena dia terobsesi dan kepengen banget kamu pisah sama pacarmu, terus sama dia, ya pokoknya obsesi itu selalu jadi acuannya dia. Nah Flo, yang paling serem di rumah itu terornya hanya cuma mimpi atau ada lagi selain melihat juga si merah itu? Jadi kalau teror itu pasti ada terus ya Teh. Cuman kalau secara langsung tuh tiba-tiba kalau aku lagi ngobrol sama orang tua atau apa gitu, lampu tuh pecah langsung Teh. Oke. Lampu di toilet baru ganti pecah. Pokoknya setiap ngobrolin hal-hal kayak gitu tuh lampu pecah. Ada aja ya Ada. buat tandanya ya. Iya tanda. Dan ini di kosan yang baru kan ya sayang ya. Yang benar. Nah ini kadang kenapa aku tuh suka kalau ngobatin pasien itu tidak mengarahkan ke rumah atau mengarahkan ke rumahnya. Ada pasien yang di kerjanya gini, lu mau pindah kemanapun gue ngikut karena ada di badan. Ada yang pasien gini, badannya enak di luar tapi kalau di rumah berarti rumahnya. Ada yang dua-duanya. Rumah iya kayak kamu nih mau pindah kemanapun kan berarti tempat tinggal kamu juga harus kita pagerin. Kamunya juga mau kemanapun kamu jadi targetnya gitu. Nah itu yang ribet. Kenapa kita bilang ribet? Kamu mau pindah kemanapun dia ada lagi. Ya di kosan di situ lagi. Satu pasti akan terselesaikan kok Flow. Pasti yang namanya masalah itu pasti ada jalan keluar. Bagaimana kitanya buat ngadepinnya. Terus bagaimana kita untuk menyelesaikannya. Ini kenapa ada laler ya. Tiba-tiba ada laler banyak banget. Oke. Flow. Teteh mau nanya sama kamu. Sanggup dan maukah untuk sembuh? Pasti mau Teh. Capek enggak? Capek tapi mau untuk sembuh. Apa yang bikin kamu tuh ngerasa ini gak enak banget? Apa sih yang paling kamu ngerasa gak enak? Karena selalu lihat mereka sih Teh. Ngelihatnya ya kamu ngeliat. Terus apa ya, kayak jadi nggak normal aja rasanya gitu, nggak tenang gitu. Cuman aku nggak mau nunjukin itu ke orang-orang gitu. Terus selain kamu Chan gimana saat pulang dari sini? Ada teror atau enggak cuma just kamu aja, cuma kamu aja? Justru aku tuh cerita sama dia tuh minim karena aku nggak mau dia kepikiran atau aku pun nggak mau denger suatu hal yang nggak pengen aku dengar gitu. Jadi biar semua berjalan aja gitu. Oke, bagus sih. Jarang loh ada orang yang kayak kamu. Kebanyakan itu yang namanya perempuan kan agak sedikit lemah ya. Kita lebih maunya dilindungi sama pacar kita juga ya, pasangan kita gitu. Kamu bagus bentengin, tapi yang aku mau apapun itu sebenarnya kamu luapin. Karena jangan ada yang kependem. Karena saat mental kamu lagi jatuh, kamu sebenarnya mental kamu jatuh itu pas lagi nontonin kamu tayang, kamu tuh deg-degan. Kamu tuh takut pas tayang gue dilihat sama dia gimana ya, ada rasa itu kamu, kecemasan itu, dan akhirnya jadi nyata. Kamu jadi mimpi yang aneh-aneh. Nah sebelum masuk ke dalam ruangan itu kan Flo ada sedikit reaksi ya di depan. Apa yang dirasain sayang sebelum reaksi? Karena nyium bau tadi itu. Apa? Bau wangi gitu. Apa nyalain buhur ya? Oh nyalain buhur. Terus rasanya tuh kayak haus pengen dijilatin gitu. Apanya? Itu buhur baunya, ya? nggak Oh tahu. baunya ya, Iya. oke. Ngapain dia mau jilatin Nggak tahu. buhur? Oke. Rasanya kayak gitu. Terus apa lagi? Terus tiba-tiba lihat si Chan ini kayak benci aja gitu. Tapi kamu lebih emang dia mau misahin kamu sama Chan sih ya. Jadi kalau kamu itu kan bukan cuma sendirian. Kalau lagi bareng sama Chan, terus ya hubungan kamu ini emang mau dihancurin biar kamu sendirian. Kalau udah sendirian bisa ditarik, bisa dikuasain baru diambil. Iya. Sekarang aku coba buat netralin dulu badan kamu, ngerileksin badan kamu. Sebelum aku pegangin kamu kelapa, relax dulu boleh. Kamu agak tegang sayang. Aku tidak megang kamu pun ngerasa hawanya udah langsung berubah. Yuk relax dulu, istighfar dulu. Tarik napas, buang lagi la ilaha illallah. Ih, kaget gue. Ayo.
Istighfar. Oke, masih belum full kok. Aman. Pelan-pelan baca syahadat 3 kali sayang yuk. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sanggup di hati? Ya. 3 kali syahadat. Tidak akan. Terus paksa lawan. Kalau udah syahadat lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lagi yuk. Bukan bacaan Tuhan saya. Saya nggak nyuruh kamu, saya nyuruhnya Flu. Oke. Aduh, Allah. Tidak akan bisa. Allah wa asyhadu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah Mati. Muhammad Rasul Allah Apa kamu? Saya. Yang saya tanya, kamu mau apa? Mati. Siapa yang nyuruh? Tuhan saya. Kenapa mau matiin anak ini? Sakit hati. Hanya karena sakit hati. Tidak ingin kembali. Perempuan ini tidak ingin kembali dan kamu sakit hati. Tuhan itu sakit hati. Ya. Adakah cara baik-baik yang dilakuin daripada nyakitin kayak gini? Tidak bisa. Kenapa?
Anak ini hanya milik Tuhan saya. Kata dia. Ya, Apa yang kamu lakuin buat anak ini? menghisap darahnya. Lewat? Lewat mana? Janji. Ada yang bisa melepaskannya? Tidak bisa. Kalau saya kembalikan ke Tuhan, Saya mati. mau saya kembalikan ke Tuhanmu? Tidak sudi. Bisa kamu ngomong baik-baik sama Tuhanmu untuk menyelesaikan ini? Tidak bisa. Ya udah, kita perang boleh? Perang dengan Tuhan saya. Sama kamu dong. Saya hanya suruhan. Nah, ya udah, kalau saya mau ngerjain balik Tuhan kamu pergi dari badan ini. Karena kamu bakalan kena. Saya tidak ada urusannya antara kamu dengan Tuhan saya. Nah ya udah, saya mau pegang anak ini, kamu keluar dulu dari badannya, nanti kamu kena. Saya kemana? Keluar dulu. Tidak bisa, tidak ada jaminannya. Saya hidup. Ya udah, berarti kamu saya binasakan dulu, boleh? Mau? Kan saya megang badan perempuan ini. Sama Anak saja ini. saya mati. Ya udah, berarti nggak ada pilihan lain ya? Iya. Iya. Atau kamu mau di sini aja dengan yang ada di sini? Mau? Pilihan baik loh. Saya manusia loh, masih punya hati loh, nggak kayak kamu loh. Mau? Akan ikut pulang dengan anak ini. Ya udah, kalau kamu milihnya begitu, saya hajar dulu ya. Oke. Kamu kan di badan anak ini, bodohnya kamu nggak mau keluar nih. Saya udah nyuruh pergi dulu, maksud saya ikut dulu kayak ke saya. Apa ke nih kameramen nih, ada 3-4 biji depan saya. Ada yang mau? Coba. Yang satu bau iblis. Yang mana? Yang mana? Ale, anak setan. Oke, saya tidak mau diskusi lagi sama kamu. Kamu berdua atau bertiga kali ini? Banyak. Yang lebih kuat dong, jangan bilang yang lebih muda. Muda itu, aduh, nggak perlu dihitung. Yang lebih kuat dari kamu. Ada 3. Tiga-tiganya mau ngikut pulang apa mau tetap di sini nih? Mau anak ini mati. Gak mati-mati loh sampai sekarang loh. Kamu tuh udah tahu kalian tuh lemah. Itu namanya lemah, balik ke Tuhanmu. Nah ini baru pelan-pelan loh. Saya nyiksa kamu hanya pelan. Tapi kalau masih tetap mau di badan ini, saya tidak ada toleransi lagi. Alhamdulillah. Kenapa panggil-panggil saya? Ganggu saja. Suka di badan ini? Tidak. Kenapa masih di sini? Tugas belum selesai. Tugas kamu apa? Mati. Bisa mati kah sampai sekarang? Belum, tapi akan. Percaya dengan itu? Percaya. Oke, yakin sekali kamu. Apa yang dikasih sama Tuhanmu? Bangkai Bangkai apa? domba. Domba kuring. Oke. Kamu suka dengan darah? Suka dengan darah? Atau suka dengan rokok saya? Suka ya? Dan dulu tangannya biar kelihatan loh, kamu lagi ngapain tuh, biar keren. Yang di badan kamu kukunya udah cantik kayak saya.
Nggak ada terlambat, orang lu nggak ngapa-ngapain aku bilang terlambat. Terlambat itu masuk sekolah. Sedang apa kamu? Megangin kamu biar kita ngobrol lebih deket. Apa yang sudah dilakukan sama tuanmu ke perempuan ini? Banyak. Sekali. Banyak. Boleh disebutin salah satunya? Boleh. Oke. Saya suka darahnya. Berapa kali kamu ngisap darahnya? Berkali-kali. Itu membuat kamu kuat. Ya. Getih janji. Getih janji apa getih jancok? Getih janji. Darah perjanjiannya seperti itu. Dia pakai berapa dukun boleh saya tahu? Banyak. Yang sudah mati juga banyak. Kamu salah satu dari dukunnya ya? Ya. Apa dia punya kemampuan sendiri ilmu hitam? Iya. Sudah saya kasih tahu jangan belajar ilmu hitam. Terus Nekat. dia belajar. Sudah. Sebenarnya kamu orang baik loh, makhluk baik. Kalaupun tidak ada perjanjian itu sebenarnya kamu baik. Kamu sering mengingatkan manusia tidak terlalu serakah. Manusia tidak boleh sombong. Jangan coba mengecoh saya. Saya cuma ngomong sebenarnya asli kamu baik. Tapi kamu makhluk yang sakit hati. Karena kamu pernah dihianati. Dengan tuan, dengan teman. Makanya kamu balas dendam kepada siapapun yang mau berjanji kepada kamu. Saya tahu kamu masih punya segelintir hati. Karena setiap nyakitin anak ini kamu lihat muka ketulusan perempuan ini, anak ini. Kamu nyakitinnya tidak sepenuhnya. Itu dia kenapa dia tidak mati. Saya cuma mau bilang sama kamu. Kenapa kamu tidak memakan tuanmu saja? Najis. Kamu tidak suka dengan dia. Ya kan? Manusia. Kenapa kamu mau bersekutu sama dia? Berarti kamu tidak ada apa-apanya dong dibanding dia. Tidak. Saya lebih sakti dari dia. Kamu itu sekarang jadi budaknya dia loh. Itu kesalahan terbesar kamu. Kamu jadi budak dia. Kenapa saya mau ngomong baik-baik sama kamu dibanding makhluk siapapun yang datang ke sini pasti saya marah-marah. Kamu kenapa mau jadi budak dia? Itu yang aneh. Kalau mau jagain aja perempuan ini. Dia jadi budak saya. Bukan saya jadi budak dia. Ini kamu mau matiin perempuan ini kan disuruh sama dia. Kok aneh? Itu. Mending kamu jagain anak ini. Tidak. Kita jadiin dia budak. Habislah riwayat dia. Tabur tuai. Siapa yang menabur, siapa yang menuai. Saya pernah kenal dengan makhluk-makhluk seperti kamu. Hanya butuh diakui keberadaan kalian. Oke, saya mau kamu keluar sebentar. Saya mau ngobrol sama anak ini, boleh? Boleh. Keluar sebentar, saya nggak mau kasar. Boleh keluar sebentar? Boleh. Tujuan kamu apa? Saya mau memperbaiki mental anak ini. Dia nggak salah. Wajar dia nggak mau sama laki-laki itu. Laki-laki itu tidak ada niat baik dalam berhubung. Kamu tahu. Oke, belum selesai gue ngomong sialan. Istighfar sayang. Karena sejatinya iblis pun masih punya pikiran. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Karena saya pernah melakukan itu. Dan di terakhir sujud saya terakhir itu saya mempulangkan apa yang tidak harus saya bawa. Dan makanya saya jadi begini. Saya yakin sekalipun kita ngobrol sama setan yang dia minta itu ya lo akuin gue. Ada lo gue. Kayak kita ngeliat kuntilanak nih. Kik. Sebenarnya dia kan caper doang.
pengen tahu ini loh, gue kuntilanak loh, ada loh di sini. Dan kebanyakan iblis-iblis yang digunakan sama dukun-dukun itu kan cuma kan dia butuh makan, kasih darahnya, pengen dia itu yang lebih kuat dibanding manusia. Terus ya nggak perlulah manusia nyembah Tuhan bahasa gitu ke dia. Tapi kalau yang di badan kamu itu lebih beda, Flow. Karena si siapa X ini tuh binatang sebenarnya, bodoh. Dia akhirnya belajar ilmu hitam demi dapetin kamu aja. Padahal kalau kita kasih pesan singkat ke dia, coba deh lu ikhlasin gue. Ngerti nggak? Coba ini misalnya Flo nih yang ngomong, coba deh lu ikhlasin gue. Lo saat ikhlasin gue, lo bakalan dapet perempuan yang jauh lebih baik daripada gue. Coba kalau dulu lu mau sama gue bener, lo yang bener. Tapi kan cara lo nggak pernah bener. Nah, saya belajar dari Flow itu beberapa kali, bukan saya ngerjain ya, lebih ketirakatin. Ternyata yang ada di badan Flow itu lebih ngacunya itu apa ya? Nah, gue mau bantai Flow, tapi gue tahu nih anak nggak jahat. Jadi dia kayak kentang tau nggak, nanggung banget ngerjain kamu gitu. Cuma aspirasiin si laki-laki ini seakan-akan dia kerja, karena udah ada perjanjian darah itu. Kalau dia bilang gini, akan kau mati akan, itu yang namanya setan pasti dia akan ngomong kayak gitu. Biar apa, mental kamu sayang jatuh. Saat kamu lagi nggak punya mental kuat, nah dia mempengaruhi itu, akhirnya kamu bunuh diri. Itu yang sering terjadi sama orang-orang yang kena gangguan dari mereka itu, pasti larinya ke bunuh diri atau enggak kayak nyetir terus dia nabrakin diri, akhirnya jadi kayak kecelakaan tunggal gitu. Padahal enggak. Orang-orang tuh dipakainya mentalnya. Tangannya keluarin aja Neng, kan yang ditutup. Lu nggak bisa megang kelapa. Yuk baca Fatihah bisa? Boleh 3 kali baca Fatihah. Yuk silakan sayang. Pelan, tenang, santai aja. Terus, yang kuat dong. Bisa. Chan, jangan pernah dibawa ke tempat lain ya. Nanti takutnya badannya malah tambah full. Sebenarnya bisa. Bentar lagi juga bisa kok dia sembuh. Waduh, mahduh, alaihim, Walad. Dolin. Cukup. Tarik nafas, tenang dulu, relax dulu. Oke, bismillah. Pelan-pelan aja. Yang penting kena. Enak. Mantap kan? Apa yang kamu rasain? Enak? Mantap toh? Enak toh? air busuk. Mulut lu busuk. Air busuk. Kamu apakan teman-teman saya? Saya nggak ngapa-ngapain. Kamu juga sebenarnya baik kok. Kamu kenal sama saya, kamu tahu saya dulu kayak gimana. Cuma salahnya satu, kamu mau disuruh sama tuan kamu yang begitu. Bukan tuan saya. Bodoh lo kalian Budak itu. saya. Nah makanya kalau budak kita hajar dia, bantai dia. Itu yang bagus. Mau lagi? Nggak mau. Benar nggak mau. Enak loh itu. Nggak mau beneran. Bener nggak mau. Iya. Beneran nggak mau.
Kamu dari daerah mana? Pandeglang. Ya elah, Ai dong. Kamu kenal Ai nggak? Coba ngomong Sunda Ai. Pendegalannya di mana? Mana-mana. Ayo orang muncul apa? Ini orang. Marimping apa Marimping? Tempat Tony gitu. Kenal nggak sama Abah Tony? Tony, sialan. Iya emang Tony emang sialan sih. Kamu tuh bawa apa sih kemana-mana, bawa ngepel we. Ngapain? Kamu kan udah paling sakti, paling gede, bager. Ngapain bawa-bawa? Kalau emang udah sakti mah nggak perlu bawa-bawa gini, masuk-masuk ke dalam badan yang dikerjain mah. Kamu mah kurang sakti atuh. Kerjain mah dari jauh, kita hajar gitu. Masa mau saya ajarin mulu sih kamu? Saya tidak akan berkhianat. Kamu aja udah ngianatin. Kamu bilang tuh orang najis, budak kamu itu udah hianat. Oke, itu namanya kamu udah berkhianat. Salah kamu. Ini kukunya Flo cakep loh, sama kayak kuku saya loh. Kamu kenapa sih bawa-bawa begini tuh buat apaan sih? Coba saya mau periksa sekuat apa. Periksa saja. Iya, saya cuma periksa doang. Silakan. Mimpi itu saat kamu lagi disuruh sama bos kamu. Iya. Kenapa? Karena bos kamu itu sudah melihat video Ya, saya. tidak terima. Nah, terus kamu disuruh. Banyak yang membantu. Oke, banyak kok. Banyak banget. Nanti akan saya bawa Flo ke satu pengajian dan biar diruqyah rame-rame. Jadi kamu akan diserang rame-rame. Mau sendiri aja apa rame-rame nyerangnya? Sendiri saja kalau kamu bisa. Gila, bilang aja takut mah. Rame-rame, saya sanggup. Gitu dong. Ini sendiri aja kalau kamu bisa. Oh, saya emang gak bakal ngerjain. Emang saya cewek apa? Saya emang ngebantuin Flo doang. Bete kan kamu kalau sama saya? Mau keluar baik-baik apa mau kita berantem nih? Berantem saja. Ya udah, kalau mau berantem pakai ilmu apa? Dari Pandeglang, Malimping, Munjul, mana? Jampang. Suka mau Jampang Surade, Jampang Tengah. Saya cuma pegang kekuatannya sampai mana, karena kamu di badan dia, jadi wajar saya megang-megang. Saya nggak pakai tenaga dalam, saya cuma megang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Angkat. Karena jangan sampai Flo kayak yang tadi kesiksa sama Allah. Oke. Sorry. Harus dibuka. Dia pakai mukena malah suaranya nggak ada. Buka pelan-pelan naik. Kalau begini kan kelihatan banget loh. Lo emang harus gua siksa. Oke. Kenapa? Mau ngapain? Kayak gaya monyet mau ngapain? Mau ngapain pakai gaya monyet? Mau ngapain?
Padahal namanya bagus loh, dia ada basir-basirnya. Kurang ajar kamu ya. Namanya bagus. Kelakuannya emang dasar iblis. Diturunkan nama Basir Laknatullah. Kamu akan saya mainkan terus di sini. Saya akan permalukan kamu dan Tuhan kamu biar tahu rasanya dipermalukan, batin kesiksa, mental kesiksa bagaimana. Kalau saya megang tadi cuma begitu doang, kamu ngerasa dikelitik-kelitik. 2 kali saya siksa kamu. Saya harus negosiasi badan anak ini, kamu tempatin. Nah begini aja langsung bok gitu. Hajar diri sendiri jadinya kan. Mukul sendiri. Pukul, hajar badan kamu sendiri. Lagi, pakai ilmu kamu lagi. Ayo, terus. Saya mau tahu pakai ilmu kamu yang mana lagi. Mana lagi? Mana? Kamu di badan dia. Bodohnya kamu itu. Kamu mau nyerang saya, kamu di badan dia. Bodoh namanya. Emang iblis itu tempatnya orang-orang bodoh. Dungu. Kamu ngapain perangnya di badan dia? Keluar, baru perang sama saya. Badan dia buat apa? Kamu mau muter-muter gini gak bisa. Keluar dari badan dia. Mau apakan? Saya mau megang dia. Dia itu milik saya. Gak usah dikasih tahu harusnya. Kamu gak usah keluar. Itu namanya iblis sejati. Kamu musik. Gak ada musik, orang dia yang datang ke rumah saya. Kamu yang musik saya. Ngapain kamu masuk ke badan dia di rumah saya? Kamu musik saya. Kamu yang musik saya. Goblok. Allahu Akbar. Ilah. Allahumma sholli ala sayyidina. Sampai mati saya akan menjadi pengikut dan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Ush. Dingin banget dia. Istighfar. Dia nggak sakit. Maaf. Sakit nggak? Maaf. Sakit nggak perutnya? Nggak kan? So sakit banget perutnya. Ke dalam sama sini ya.
Sayang, bismillah pelan-pelan. Lagi. Pelan-pelan. Karena kalau dipakai ini, tadi kan pakai mukena, siasat dia pinter biar si flow-nya kecekek pakai ini. Makanya gue buka, wah gue jauh lebih pinter lah dibanding dia. Oke, gimana? Tarik nafas dulu, lemes ya? Apa rasanya? Kayak ditarik kanan kiri. Iya. Ya masa saya nggak narik kamu juga, kita kan lagi tarik tambang tadi. Soalnya kamu, gini loh, ini kan dia udah lama banget ya mainin kamu. Terus pikiran kamu tuh kalau lagi banyak pikiran, kamu emosi kamu langsung buar, meledak. Terus berapa kali kamu yang mau bunuh diri itu tuh, mau nyilet kan juga udah sering. Maksudnya tiba-tiba tuh kayak ya udah gue bunuh diri. Nah itu kan kesenangannya dia. Kenapa aku bilang kamu kalau ada masalah apa-apa cerita sama Chan. Biarpun kamu ngobrol sama dia terus kamu kemasukan, dia itu nggak suka kalau kamu ada yang menyelesaikan masalah. Sebenarnya sih aku menyarankan kamu buru-buru nikah deh. Serius. Adakah rasa nggak enak? Atau takut kamu mau buru-buru nikah atau belum yakin atau gimana? Nunggu Chan aja sih. Mampus. Hai kode hai. Tapi kamu udah yakin sama Chan? Kode hai. Saya cuma bisa doain kamu biar cepet-cepet. Karena saat nikah kamu jadi gak sendirian. Dan dia gak suka itu. Pas ngobatinnya kalau kamu udah nikah itu kayaknya ngobatin cuma tinggal bersihin mental kamu aja. Kalau kamu lagi sama Chan kamu baik-baik aja loh. Tapi kalau kamu lagi sendirian kacau banget. Kamu aja sempet di otak kamu itu kayaknya gue harus tinggalin Chan terus gue mati aja deh. Itu jelek banget. Walaupun kamu gak pernah cerita itu ke aku, beberapa hari ini kamu pegangan saya. Penasaran dong, kok kuat banget di badannya gitu ya. Kok dia nyerangnya sekuat itu energinya. Ternyata memang udah gak ada jalan keluar lain dari dia udah kehabisan cara. Ya cuma mental kamu dan kayaknya ini nih jalan keluarnya ada nih buat kamu ya, buat sembuhnya. Kalau kamu udah didampingin sama suami itu hilang. Pelan-pelan habisin. Bisa sambil relax. Nggak kok masih sakit tadi. Tenggorokannya ya. Sakit. Gini, flow. Iblis itu kan makainya 2 cara. Pikiran kita sama hati kita. Kalau kita kadang ngikutin otak sama hati nggak sinkron juga nggak enak. Kadang kita ngikutin kata hati tapi otak kita nggak mau juga nggak sinkron. Nah kenapa dia milihnya di salah satu itu otak atau nggak hati? Di saat kamu kayak tadi dia kamuflase nih. Dia masukin kamu seakan-akan tuh lo bakalan gue matiin lewat mimpi. Set dibikin kamu kayak seakan-akan tuh dia nusuk kamu mau bunuh kamu. Intinya cuma satu. Di saat kamu udah depresi udah titik nol. Udah kayaknya udah gak bisa nahan apapun itu kamu bunuh diri. Baru itu yang dibawa. Makanya banyak kan orang itu mati itu bukan karena santet. Tapi si jinnya ini, iblis ini tuh udah nguasain otak kita. Bener. Kamu yang jelas banget nih orang neluh kayak gini. Dimanfaatin banget. Akhirnya berapa kali kamu mau nyoba bunuh diri? Udah sering sih. Sering kan? Apa rasanya saat kamu sebelum mau nyoba itu rasanya gimana sampai akhirnya pengen nyoba bunuh diri? Kayak udah apa ya? Udah kayak nyerah aja rasanya, putus asa, gagal gitu. Gagal, semuanya tuh gagal. Kayak gak ada jalan keluar ya kan? Malu gitu juga. Apa yang malu? Malu karena kayak gini gitu. Sekian ribu orang udah komen apa? Kamu udah baca komen kan? Semangat. Sembuh, pasti bisa sembuh. Teria tolongin, semangat dong kak, yuk semangat kak. Itu doa banyak orang. Kita nggak kenal, nggak perlu malu. Bahkan mungkin di saat semua sahabat mistis mengaminkan kamu sembuh, 40 orang aja. Insya Allah malaikat
diutus sama Allah untuk ngangkat semua penyakit kamu, dan Allah lemparkan ke orang-orang yang memang niat buruk sama kamu. Kalau memang jadi penyembuh kamu, ibadah kamu itu menikah dengan Chan, ya udah ngobrolin sama Chan. Anjay, gue jadi mak comblang nih. Karena apa? Yang aku lihat kan Chan ini dominan buat nolongin kamunya itu ya laki gitu, tanggung jawab buat nemenin kamu. Mungkin Chan satu dan lain halnya pusing dengan apa yang dipikirin dia, belum siap. Sebenarnya dia udah siap. Nanti finansial kalian makin naik loh, yang aku lihat kalau udah nikah. Kalau dibilang gini, teh pasti ada ujian. Oh ya, bukan kamu doang, hampir semua orang yang mau nikah itu pasti ada ujiannya. Karena ujian itulah buat tahu pasangan kita kayak tai apa enggak, pasangan kita kayak gimana. Tapi jangan sampai kayak saya pernah gagal dulu terus akhirnya tahu rasanya. Kamu matengin, obrolin berdua. Mudah-mudahan setelah tahun ini bisa tahun depan. Jadi tahun ini lamaran dulu. Nyusun sambil berdoa kalau ibadah, segala sesuatu ibadah itu buat nyembuhin. Karena yang aku lihat dari ketiga yang ada di badan kamu itu, yang paling tidak setuju dari tiga-tiganya itu ya memang pernikahan. Jadi kayaknya ya udah nikah aja. Kalau aku takut deh kalau pas pernikahan aduh ada apa-apa gitu. Takut banget kalau pas nikah ada kejadian-kejadian gak enak. Lu temenan sama gua, Bro. Anjay. Dia undang gua lah. Masa gua kagak diundang, kebangetan bener. Jadi kan pas acara melek ya, kalau kita bilangnya melek ya, acara melek tuh 1 hari sebelum hari H biasa melek-melekan. Kan saya bisa. Yang penting kacang, kopi, rokok udah aman. Ya enggak? Pada pengen kan lu kayak Flo. Ya, rezekinya dia aja gue suruh nikah. Ada yang mau datang bareng saya, kenal sama Flo? Tunggu, nanti kita bareng aja di bridesmaid. Anjay. Pokoknya doa teteh cuma satu. Flo, dari sekian hari saya udah jalanin bareng sama Flo, ketemu terus saya jalanin bareng nih buat ngerjain ini. Ternyata dari 3 ini kan yang satu memang bukannya berkhianat, satu ini masih bisa diajak ngobrol ya. Kayak gue pun sama kayak manusia, kalau udah terikat gue nggak bisa lepas gitu aja. Kalau emang lu mau ngebantuin dia ya bantu pakai cara lu, gue nggak bisa. Tapi kalau yang lain kan memang udah ada perjanjian darahnya itu. Saya paham banget dengan perjanjian itu. Saya pernah ngelakuin itu, saya pernah jadi pelaku itu. Ternyata ada jalan keluarnya, ada. Dan yang ditakutin sama si X ini ya pernikahan kalian berdua. Atau pernikahan kamu dengan siapapun. Karena dia bakal ngancam, nikah pun gue bakal ngancurin. Enggak. Saat nikah kamu udah bareng, permulaan itu akan kita selesaiin kan sebelum nikah. Yang penting di sini kamu ada niatnya. Sekalipun masih lama di 2027, kalau niat kamu udah matang, udah teh gue mau nikah. Harus. Gue mau nikah, gue mau memperbaiki ibadah dan menyempurnakan ibadah. Gue niat mau sembuh, ada dia dimanapun, gue gak mau hirauin. Gue mau happy, gue mau senang. Itu dari niat. Bisa jadi sembuh. Saya gak mau pakai cara orang-orang lain yang tiap hari, tiap menit, tiap detik diruqyah terus. Karena itu juga kurang manfaat di badan kamu. Deep talk. Kamu itu butuh diajak ngobrol. Ya. Kamu itu butuh diajak ngobrol. Karena bukan cuma kamu broken sebelum sama ex terus kamu broken, bukan cuma itu. Di keluarga pun kamu kurang buat ngomong karena kamu orangnya mendem. Gak pernah ngasih tahu. Jadi kamu udah patah hatinya udah banyak. Kamu gak bisa ngomong, gak bisa ngoceh nih, gak bisa luapin. Rasa ketakutan kamu gede. Kalau gue ngomong orang tua gue entar kepikiran, entar banyak pikiran, entar gue nyusahin, entar dibuang itu. Silent treatment tidak bagus. Jadi harus diluapin. Saya orang yang tidak pernah bisa menolak orang lain. Saya gak punya pun lebih baik saya gadein barang saya demi buat orang lain. Tapi setelah saya belajar buat bahagiain diri saya, hargain diri saya, biar saya gak ngerasa kecewa sama manusia. Karena saya tidak mau lagi berharap kebaikan yang diberikan sama manusia ke saya. Karena saya udah ikhlas nolongin orang. Dari kemarin udah ikhlas terus disakitin lagi, dihianatin lagi. Lebih baik saya cut off orang yang tidak membuat saya nyaman.
Dan saya lebih berperan penting ngejaga perasaan saya. Saya nggak suka saya ngomong. Dengan cara apa? Kalau baik-baik nggak bisa, ya udah secara saya nada tinggi lagi. Nggak bisa saya tinggalin. Karena kalau saya kasar juga sama dong kayak dia. Kamu harus ngomong. Apapun yang Flo rasain harus ngomong. Ini pengobatan. Ini syarat. Yang di sini tiba-tiba mimpi, omongin. Karena orang datang ke psikiater, datang ke psikolog, emang dia nggak ngomong, menceritakan. Kalau misalnya tidak mau diceritakan, pasti psikolog ngajarin buat coba tulis diary, buat luapin. Intinya apa? Ngeluarin, luapin. Oke, penyembuhan hari ini aku kunci badan kamu sebentar. Untuk ya sebentarnya aku pasti sebentar. Itu aku kunci dulu. Aku mau lihat setelah ini gimana ada di rumah. Kamu pakai enggak treatment yang aku ajarin, ngobrol sama Chan, sama mama. Terus kamu pasti punya temen dong buat kasih tahu. Ke mall lah, jalan buat ngeluapin atau kemana, ke kafe, ke apa yang bikin kamu luapin. Karena saya tukang ngeluapinnya itu di time zone. Coba time zone endorse saya. Saya doyannya itu main sama suami saya, jalan-jalan nongkrong bareng. Itu salah satu treatment saya. Dan saya selalu ngeluapin ke suami saya. Saya duduk berdua sama suami saya, dengerin gue mau ngomong. Terserah lu nanti mau ngasih jalan keluar kayak enggak, yang penting gue ngomong. Aku luapin kayak dia tuh gak bagus ya. Itu saya. Sampai akhirnya udah puas. Yuk kita tidur. Itu saya. Nggak perlu juga sebenarnya, kadang-kadang kita minta orang nasehatin, tapi butuhnya apa? Didengerin, bener nggak? Kadang kalau kita dinasehatin, bukan kayak gitu, gue udah sabar, gue udah ini, bener nggak? Cerita. Jadi tugas hari ini aku udah tahu dia maunya apa, udah tahu energinya gede memang, tapi ya cukup buat aku membayangin, oh ternyata jalan keluar yang ini tuh masih bisa deep talk dan ngobrol. Tidak boleh silent treatment lagi. Itu kunci buat penyembuhan. Nanti hubungin Kak Ale kalau ada gimana-gimana yang gak enak. Terus kalau ada mimpi-mimpi gak enak atau apa, mudah-mudahan tidak ada lagi. Tapi yang aku mau, abis Agustus ini ngobrol serius sama Chan buat kedepannya mau kemana. Rezeki itu kalau sekarang belum cukup, mudah-mudahan setelah nikah cukup banget. Karena asal kamu tahu, saya menikah dengan suami saya itu uang tidak ada, yang bantu Derry masih hidup. Dia yang bantuin saya. Itu ada 2 juta rupiah dari Derry. 2 juta dari Derry lebih dari gede, karena bagi saya Derry itu duit sama badannya dia yang diserahin ke kita buat bantuin segala proses saya dari pernikahan sampai saya ngelahirin Cila. Saya nggak punya duit, Flo. Mungkin saksi hidup saya dia. Saya nangis gimana mau buat saya ngidam aja buat pengen beli sayur asem, Derry tahu saya nggak punya duit sama sekali, padahal kepengen banget. Ternyata pas udah lahiran anak saya, Cila udah 8 bulan, di situ rezekinya kebuka. Di saat kita doa seorang ibu yang tulus, ya Allah dibuka dong, mau rezeki saya atau rezeki suami saya dari penjuru manapun. Akhirnya apa? Saya viral dan saya di situ lupa bagaimana caranya Tuhan bisa naikin saya sampai sekarang. Dan saya gak akan pernah lupa dengan orang-orang yang doain saya. Jadi kalau yang dipermasalahkan finance atau uang, insya Allah nanti kebuka setelah nikah. Tapi kalau komitmen, tolong diperjelas komitmennya gimana. Kan orangnya denger nih, Channya denger. Jadi saya nggak ngomong sendirian atau berdua sama kamu doang. Jadi TikToknya kesana kesini kesana. Chan itu sama kayak mukanya dia kayak suaminya sahabatku Ruby. Ruby itu punya suami mukanya sama kayak Chan. Muka orang seberang, kalau suaminya Ruby itu orang Aceh, mukanya kayak Chan yang cuma kalau diajak ngobrol, iya kak. Tapi alhamdulillah semua omongan yang dia lakuin itu baik semua ke teman saya. Jadi muka-muka dingin kayak Chan itu, ya kamu lihat suami saya mukanya serem kan, bad boy. Tapi dia nggak bad banget sih. Dia kelelawar, iya badnya bad kelelawar. Pokoknya doa terbaik buat Flo, sehat. Ini syarat buat sembuh. Jadi harus tenang, harus ngobrol. Percaya deh, kalau kita happy, kita tenang, punya alurnya positif, kayak tadi yang terakhir Kak Irma, itu ceritanya bagus banget.
Karena apa? Dia dikerjain kayak gimana pun cepat sembuh cuma dalam waktu 4 minggu, 4 hari, 1 minggu, 2 minggu. Karena apa? Ini ya dia. Konsep otaknya dia bagus banget. Jadi kamu pakai itu. Oke, untuk hari ini Flo tidak mandi. Kenapa saya bilang tidak mandi? Kekuatan di badannya dia itu bukan untuk dilunturin, tapi buat dialihinnya dengan cara dia harus nyaman. Karena selama ini Flo tipikal pasien yang tertekan. Udah ada pasangan pun dia tetap pendem karena dia ngerasa malu, nggak enak, bersalah segala macam. Ini treatment yang aku kasih ke Flo. Kalian yang di luar sana yang masih netting dengan pengobatan saya tetap masih pakai cara psikiater, psikolog. Coba buat ngobrolin, kasih ruang nyaman buat si pasien ini. Karena gaib nggak selalu melulu dengan dupa, dengan kembang, ya kan. Kadang orang-orang yang seperti Flo ini butuh diajak ngobrol yang nggak pernah dia tahu itu gimana cara buat keluarnya. Ini harus dikeluarin dari sini. Saat nggak ada ruang setan buat nyakitin badannya dia akan sembuh dengan sendirinya. Oke sayang, terima kasih buat sahabat mistis. Setiap mistis ada ceritanya dan setiap cerita pasti ada mistisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.